saja potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah air atau hydro, ya. Kemudian kedua adalah surya atau panas matahari. Yang ketiga adalah angin atau bayu. Kemudian yang keempat ini saya sebutnya bioenergi. Bioenergi ini mau saya bagi tiga lagi. Bioenergi itu ada yang biomasa, pembangkit listrik misalnya berbasis bambu, berbasis rumput raja dan seterusnya. Kemudian ada juga yang pengolahan listrik yang berbasis sampah, ya waste to energy. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan seperti bahan bakar nabati. Ya, ini termasuk semuanya bioenergi. Itu adalah kategori besar yang keempat. Dan yang kelima adalah panas bumi. Nah, kalau kemudian kita petakan potensinya masing-masing, ya panas bumi semua orang mengatakan Indonesia salah satu yang paling besar di dunia karena kita mempunyai begitu banyak gunung berapi. Tetapi kita lihat pemanfaatannya masih kecil. Nah, pertanyaannya kenapa? Satu, karena lokasinya memang di pegunungan yang relatif jauh dari pemukiman, agak jauh dari tempat yang membutuhkan listrik, sehingga dibutuhkan jaringan transmisi yang juga tidak murah ya untuk membawa listrik dari tempat panas bumi ke jaringan yang ada di perkotaan atau yang membutuhkan listrik. Ya. Kemudian kedua, memang investasi untuk panas bumi di tahap awal ini cukup mahal, cukup beresiko. Karena penggaliannya sendiri memakan biaya yang tinggi, dan ketika menggali kita belum tentu mendapatkan uap yang diinginkan, baik dari segi tekanannya maupun dari segi kuantitasnya. Ya, sehingga harus dilakukan drilling atau pengeboran di tempat lain lagi. Dan ini tentunya akan memakan biaya yang sangat besar. Nah, itu adalah panas bumi. Kalau air sebenarnya sangat potensial, ya. Tapi memang kalau air itu kuncinya harus ada sungai atau ada sumber air yang memungkinkan dilahirkannya listrik yang dari hidro, ya. Untuk daerah-daerah di Indonesia yang memang ada sungai itu relatif tidak masalah karena sudah punya teknologi dari yang paling kecil mikrohidro sampai yang PLTA skala besar, ya. Nah, satu lagi kalau air PLTA skala besar itu tentunya ada biaya sosial yang muncul karena dibutuhkan relokasi ya karena untuk membuat semacam waduk buatan pasti ada relokasi yang tentunya mempunyai implikasi masalah sosial. Nah, kalau tenaga surya permasalahannya adalah meskipun kita punya matahari ya 12 jam lah sehari, problemnya kelembaban ya, kelembaban dan akhirnya tenaga yang didapatkan tidak sebanding dengan tentunya kadang-kadang investasi yang kita tanamkan. Belum lagi kebutuhan akan lahan. Karena untuk membuat solar panel itu dibutuhkan lahan yang tidak kecil. Ya. Angin yang mungkin paling susah, karena sangat sedikit daerah di Indonesia yang punya angin cukup besar dan konsisten. Ya. Mungkin ada yang besar tapi tidak konsisten, atau konsisten tapi tidak cukup kuat. Ya. Nah, dari situ maka saya boleh menyimpulkan mungkin untuk prioritas ke depan, kita prioritas nomor satu justru pada bioenergi. Karena bioenergi itu kita punya biodiversity yang terkaya di dunia. Itu yang harus kita manfaatkan juga untuk energi. Tidak hanya untuk food, untuk makanan, tapi juga untuk energi. Dan itu ada yang di daratan, ada yang di lautan. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya kelapa sawit yang juga selain menjadi sumber makanan, bahan misalkan minyak goreng, tapi juga bisa menjadi sumber energi. Itu yang menurut saya harus kita prioritaskan. Karena dari sawit itu bisa lahir bahan bakar cair yang bisa dipakai baik untuk listrik maupun transportasi. Ya. Karena bahan bakar kan biasanya dipakai dua ya, transportasi atau untuk kebutuhan listrik. Nah, yang dari bioenergi ini bisa. Ya. Belum lagi sampah yang bisa membantu tujuan untuk green economy tadi. Ya. Ditambah dengan biomasa umum. Ya. Jadi dari bambu, dari rumput raja, dari limbah sawit itu bisa dihasilkan juga pembangkit listrik biomasa. Nah, menurut saya itu yang kita dorong ya, bioenergi, kemudian panas bumi tetap harus kita kejar karena bagaimanapun potensinya sudah ada dan memang perlu dukungan pemerintah agar apabila itu diserahkan kepada pengusaha swasta, mereka bisa mengukur resiko yang muncul. Dan satu lagi ya air, karena bagaimanapun air itu relatif cukup banyak tersedia dan kita masih punya potensi untuk mengembangkan PLTA skala besar misalnya di Kalimantan Utara ya yang bisa nantinya mengembangkan kawasan industri sekaligus melistriki daerah-daerah lain di Indonesia. Kira-kira itu yang kita lihat dari segi kesiapan terbarukan yang ada di Indonesia.
Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.